Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Vogue 17. Hari ini edisi Kamis 21 Oktober bersama saya Adam Yunandeas. Dan saya Melia Putri. Kami akan menyajikan berbagai informasi aktual dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah Vogue 17 selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan pasukan upacara penetapan komponen cadangan 2021. Pemerintah pusat terus mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Cabang olahraga para layang pada Pekan Olahraga Nasional mencatat rekor muri. Kita awali berita pertama, Saudara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komandan Upacara Brigjen TNI Yusuf Rageinaga mengecek kesiapan pasukan pada upacara penetapan komponen cadangan 2021. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Putri Kurotul di Bandung Barat. Silakan Putri. Terima kasih Adam dan Melia. Saudara, Kamis pagi ini 7 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi inspektur upacara di penetapan komponen cadangan 2021. Tidak lupa juga didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sesuai keputusan Menteri Pertahanan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Mei 2020 tentang kebijakan pertahanan dan keamanan. Latar belakang penyelenggaraan ini berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional lainnya. Penetapan komponen cadangan ini terdiri dari 3.103 anggota yang berasal dari unsur aparat sipil negara, pekerja atau buruh dan mahasiswa aktif. Dengan rincian dari Ridam Jaya, Ridam 3 Siliwangi, Ridam 4 Diponegoro, Ridam 5 Brawijaya, Ridam 12 Tanjung Pura, dan Universitas Pertahanan. Komponen cadangan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu komponen cadangan sumber daya alam, komponen cadangan sumber daya buatan, komponen cadangan sumber daya manusia, dan komponen cadangan sarana dan prasarana. Adapun syarat yang ingin terlibat menjadi anggota komponen cadangan, yaitu setia pada NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan usia minimal 18 tahun, maksimal 48 tahun, dan tidak memiliki catatan kriminalitas di kepolisian. Berikut pernyataan dari Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Marsikal TNI Penny Rajendra. Komponen cadangan adalah sukarela, tidak sama dengan wajib militer. Jadi sejak rekrutmen awal, orang yang mendaftar adalah orang yang sukarela untuk mengikuti kegiatan pelatihan komponen cadangan. Beda dengan wajib militer setelah pendidikan pelatihan wajib militer, dia akan mengikuti kegiatan wajib militer, boleh dikata misal 2 tahun. Ketika komponen cadangan telah ditetapkan, maka dia akan kembali ke profesi asalnya. Mengenai hak dan kewajiban anggota komponen cadangan, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Saudara, dari hasil pemantauan kami, setelah selesai dinyatakan lulus sebagai anggota komponen cadangan, bisa kembali ke profesi awal sebagai warga negara sipil. Seluruh atribut kemiliteran dan senjata dikembalikan ke lembaga pendidikan militer masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Dari Bandung Barat, Putri melaporkan, kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, perkembangan pandemi di Indonesia mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan kasus harian yang mulai menurun. Perbaikan pandemi juga terjadi di kota Yogyakarta yang bersamaan juga dengan capaian vaksinasi yang telah mencapai 100%. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Fairuz Sinandias di kota Yogyakarta. Fairuz, apa saja indikator penurunan kasus COVID-19 di kota Yogyakarta? Baik, terima kasih Adam dan juga Melia. Saudara, perkembangan kasus harian COVID-19 di kota Yogyakarta mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit yang sangat rendah, yakni sekitar 13% untuk tempat tidur ICU.
Indikator lain, saudara, dari membaiknya pandemi di Yogyakarta adalah temuan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang cukup rendah. Pada Rabu 13 Oktober 2021 yang lalu, terdapat tambahan 3 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 4 pasien sembuh serta tidak ada pasien yang meninggal dunia. Terkendalinya penularan COVID-19 juga tercermin dari pelaksanaan pelacakan dan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Gencarnya percepatan vaksinasi di Yogyakarta didukung oleh berbagai kolaborasi dari berbagai macam pihak, mulai dari TNI, Polri, dan pihak swasta. Kota Yogyakarta sudah melakukan vaksinasi kepada lebih dari 589.000 warga dan sekitar 400.000 diantaranya sudah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Bahkan, saudara, Wali Kota Yogyakarta pada gelaran Wayang Jogja Night Carnival atau bertepatan pada puncak hari ulang tahun Yogyakarta pada 7 Oktober yang lalu, mendeklarasikan seluruh warga Kota Yogyakarta telah divaksin dosis pertama. Oktober tahun 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jogja yang ke-265, kami persembahkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta sudah tuntas vaksin atau 100% sudah divaksin. Mohon doa restunya untuk selanjutnya kami akan melakukan beberapa hal berkaitan dengan tracing atau 3T. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19, saudara, aturan jam malam yang diterapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta di kawasan wisata juga mulai dicabut dan dilonggarkan. Jalan Malioboro sebagai destinasi wisata di Kota Yogyakarta, menurut pantauan kami juga sudah mulai dibanjiri oleh wisatawan. Tidak hanya tempat wisata, saudara, kegiatan pembelajaran di Kota Yogyakarta juga mulai dilaksanakan secara tatap muka. Berdasarkan hasil pantauan kami, sekolah dan perguruan tinggi di Kota Yogyakarta sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka meskipun masih dilaksanakan secara hybrid atau secara bergantian. Dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memberikan lampu hijau agar institusi pendidikan bisa menggelar tatap muka yang berdasarkan pada surat keputusan bersama 4 menteri. Saudara, meskipun kasus COVID-19 sudah mulai melandai, kami selalu ingatkan kepada Anda bahwa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dari Kota Yogyakarta, Fairus Inandias melaporkan kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih Fairus atas laporannya. Saudara, pemerintah pusat terus mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia dengan target 2 juta per hari guna mencapai herd immunity. Untuk informasi lengkapnya terkait dengan kondisi terkini percepatan vaksinasi di sejumlah daerah di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Lia Haryanto di Pacitan, Anti Esti di Pemalang, dan Mutiara Okta di Bangka. Kami akan ke Lia Haryanto terlebih dahulu untuk melaporkan pantauan terkini mengenai percepatan vaksinasi di Pacitan. Silahkan, Lia. Terima kasih Adam dan juga Melia. Saudara, saat ini target capaian vaksinasi di Kabupaten Pacitan masih di bawah 50%. Hal tersebut disebabkan banyak masyarakat yang masih takut dan ragu untuk divaksin. Selain itu, para pedagang tradisional juga belum menerima vaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terus mengupayakan percepatan vaksinasi khususnya untuk para pedagang pasar tradisional. Untuk merealisasikannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mulai melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama terhadap ratusan pedagang pasar tradisional. Vaksinasi ini berlokasi di halaman Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa pagi. Para pedagang merasa antusias mengikuti vaksinasi tahap pertama, sebab kegiatan vaksinasi ini sudah mereka nantikan sejak lama. Mereka mengaku merasa takut jika belum divaksin. Satu persatu para pedagang terlihat mengikuti arahan dari para petugas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker dan menjaga jarak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Hendra Purwaka, menargetkan sekitar 700 dosis Sinovac kepada para pedagang. Sebab para pedagang memiliki resiko cukup tinggi terpapar COVID-19 karena aktivitasnya yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga sangat penting untuk membentengi diri dengan vaksinasi. Ya, jadi kita berupaya semua masyarakat bisa divaksinasi, ya, tidak terkecuali pedagang. Karena pedagang ini berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga alhamdulillah dengan ketersediaan vaksin kita cukup
pada saat ini perjalanan pedagang kita laksanakan. Hari ini kita melaksanakan sekitar 700. Saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Pacitan baru mencapai 30% dan berada di urutan ke-30 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pacitan terus berupaya untuk mengejar target vaksinasi sebesar 50% pada akhir Oktober mendatang. Sehingga nantinya para pedagang di sejumlah pasar tradisional lainnya juga akan divaksinasi dengan sisa persediaan 14.200 stok vaksin yang dimiliki Dinas Kesehatan saat ini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pacitan juga terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak ragu dengan program vaksinasi COVID-19. Sehingga dengan terus melakukan pendekatan sosialisasi terhadap masyarakat, herd immunity bisa segera tercapai. Dari Kabupaten Pacitan, Lia Haryanto melaporkan. Selanjutnya ada rekan kami, Anti Esti, yang akan menyampaikan informasi terkini mengenai percepatan vaksinasi di Kabupaten Pemalang. Silakan, Anti. Baik, terima kasih Lia. Saudara, Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo meminta jajarannya untuk mendukung percepatan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu rumah warga. Upaya ini dilakukan guna mempercepat jangkauan vaksinasi, khususnya bagi lansia dan masyarakat yang masih ragu melakukan vaksin. Vaksinasi door-to-door antara lain dilakukan di Desa Sitemu, Taman, Kabupaten Pemalang. Sebelum dilakukan vaksinasi, petugas vaksinator akan melakukan screening dan pengecekan kepada lansia yang akan divaksin. Apabila memenuhi syarat, petugas langsung melakukan vaksinasi. Selain itu, setiap harinya Polsek Taman mengirim 1.000 dosis vaksin yang disebar ke sejumlah lokasi. Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunal, terutama di masa pandemi COVID-19. Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo juga terjun ke pelosok-pelosok desa bersama Babin Kamtipnas untuk mengajak warga melakukan vaksinasi. Lebih lanjut, ia mengatakan Babin Kamtipnas Polres Pemalang akan terus melakukan pendataan pada warga, khususnya lansia yang belum divaksin pada desa binaannya masing-masing. Karena kita ketahui bersama, ibu atau mbah-mbah ini jarak yang tidak bisa, mungkin berjalannya jauh, atau tidak ada yang ngantar, putra-putrinya ada kegiatan atau bekerja di luar wilayah, sehingga kita dari Polres Pemalang melaksanakan door-to-door untuk dapat masyarakat itu tervaksin semua. Hingga saat ini, vaksinasi bagi warga Kabupaten Pemalang baru mencapai 25% dari target. Maka dari itu, Kapolres Pemalang akan terus mendatangi daerah hingga pesisir dengan harapan dapat meningkatkan capaian vaksinasi. Dari Kabupaten Pemalang, Anti Esti melaporkan. Selanjutnya ada rekan kami Mutiara Okta yang akan menyampaikan informasi terkini mengenai percepatan vaksinasi di Kabupaten Bangka. Silakan Mutiara. Iya, terima kasih Anti. Saudara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang sedang gencar melaksanakan program vaksinasi. Beberapa hari yang lalu, DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar gebiar vaksinasi di Sekretariat DPRD Kota Pangkal Pinang. DPRD menyiapkan 300 dosis vaksin COVID-19, mengingat cakupan vaksinasi di Babel yang baru mencapai angka 49,91%, maka diharapkan setelah gebiar vaksinasi ini, cakupan vaksinasi bisa mencapai angka 50%. Kegiatan gebiar vaksinasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung dan Satgas Khusus Vaksinasi Polda Babel, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat umum dan keluarga anggota DPRD. Berikut keterangan dari Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi. Sangat peduli dengan kesehatan ini, dengan pandemi ini, bagaimana caranya kita membuat mata rantai penyebaran COVID itu melandai di bumi Bangka Belitung. Ya, oleh karena itu kita selenggarakan dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dan terrealisasi sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak terpenuhi secara 300-an, tetapi secara keseluruhan apa yang ingin kita capai itu berhasil. Kita mengakomodir kawan-kawan atau masyarakat yang ada di seputaran kantor sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti itu.
Meskipun berada di peringkat kelima nasional, cakupan vaksinasi di Bangka Belitung masih tergolong rendah. Pasalnya, cakupan ini belum merata di seluruh kabupaten kota. Ketidakmerataan terjadi di wilayah-wilayah kecil, salah satunya di Kabupaten Bangka Selatan. Di Kabupaten Bangka Selatan, cakupan vaksinasi baru mencapai 34,44%. Hal ini berbanding jauh dengan kota Pangkal Pinang yang sudah menempuh angka 66%. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi ini, Pemprov Bangka Belitung melakukan vaksinasi dengan teknik jemput bola. Salah satunya dengan melaksanakan gebiar vaksinasi di Sekretariat DPRD ini dengan tujuan agar masyarakat umum dapat menjangkau lokasi dengan mudah. Cakupan vaksinasi ini diharapkan dapat mencapai target 70% pada akhir tahun 2021 dengan total sasaran sebanyak 1,12 juta orang. Untuk merealisasikan target ini, Pemprov Bangka Belitung memperoleh bantuan vaksinasi dari Kemenkes. Bantuan vaksinasi ini adalah jenis vaksin Pfizer sebanyak 46.800 dosis vaksin. 46.800 dosis vaksin Pfizer ini akan langsung didistribusikan ke Kabupaten Bangka, mengingat Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan penduduk paling banyak di Provinsi Babel. Mempertimbangkan kembali, Kabupaten Bangka saat ini masih berada di PPKM level 4 sehingga butuh perhatian khusus. Dengan cakupan vaksinasi yang merata, capaian herd immunity akan segera tercapai. Dari Bangka Belitung, Mutiara Okta melaporkan, kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih atas laporannya. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Tobasa tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka di Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Sabrina Hutagalung. Sabrina, silakan laporan Anda. Terima kasih Melia. Saudara, semenjak masuknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah menetapkan agar para pelajar melakukan pembelajaran daring dari rumah. 16 kecamatan di Kabupaten Tobasa tidak diberi izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal tersebut dikonfirmasikan karena makin meningkatnya angka kasus COVID-19 pada bulan September 2021. Meningkatnya angka kasus COVID-19 terjadi karena kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang masih banyaknya masyarakat tidak mau menggunakan masker serta tidak mau menjaga jarak saat berada di tempat umum. Dengan adanya larangan dari pemerintah untuk tidak mengadakan pesta terlebih dahulu, serta menutup pasar untuk sementara waktu, dan tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka kepada para pelajar di Kabupaten Tobasa. Jika ada penurunan kasus COVID-19 di Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, maka sekolah akan dibuka. Dengan catatan, kasus positif COVID-19 haruslah mencapai 5 kasus. Berikut keterangan dari Bupati Kabupaten Tobasa, Poltak Sitorus. Gas kita ambil kesepakatan kecamatan yang boleh melakukan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka yang terkonfirmasi positifnya maksimal 5 ya, kalau 5. Jadi Balige itu sampai sekarang masih 13. Sekarang moga-moga minggu ini bisa turun. Inilah kita minta kerjasama dengan masyarakat supaya dibantulah, jangan lagi ada penyebaran. Hanya sederhana sebenarnya, semuanya pakai masker. Pembelajaran daring dari rumah memiliki dampak negatif kepada ribuan pelajar di Kabupaten Tobasa, seperti keterbatasan guru untuk menguasai teknologi, ditambah lagi dengan akses jaringan yang terbatas. Kegiatan daring juga memakan habis banyak kuota, sehingga banyak para pelajar semakin malas. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung yang belum memadai, seperti pemberian kuota gratis dari pemerintah yang dianggap kurang cukup untuk memadai pembelajaran daring dari rumah. Kita berharap agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita terus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dari Balige, Sabrina Hutagalung melaporkan, kembali ke Melia dan Adam. Baik, terima kasih Sabrina atas laporannya. Berita selanjutnya, Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua nampaknya banyak mencatat prestasi. Salah satunya datang dari cabang olahraga para layang yang berhasil mencatat rekor muri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Erika Wanti di Jayapura. Silahkan laporan Anda.
Baik, terima kasih Adam dan Melia. Saudara, sejarah kembali tercatat di tanah Papua lewat pegelaran PON ke-20 dari cabang olahraga para layang. Cabang olahraga ini berhasil mencetak rekor muri dengan menerbangkan 22 atlet para layang tandem secara bersama-sama. Rekor ini tercipta karena sebelumnya hanya mencapai 20 atlet para layang. 22 atlet para layang ini terjun dari ketinggian Kampung Buton, Distrik Jayapura Selatan dan mendarat di kawasan penangkaran buaya Entrop, Kota Jayapura dengan mulus. Ketua Umum para layang Wahyu Yuda mengatakan rekor tersebut merupakan sejarah di tanah Papua dan juga sejarah bagi cabang olahraga para layang. Rekor muri ini kita catatkan di atas tanah Papua dan ini merupakan sejarah bagi kita karena tidak hanya kita bisa mencatatkan prestasi di saat PON, tetapi juga kita bisa mencatatkan prestasi dunia lewat National World Record Muri. Saudara, cabang olahraga para layang ini telah mempertandingkan 8 nomor pertandingan untuk memperebutkan 8 medali emas. Dan hasil perolehan medali 3 besar PON dipegang oleh Jawa Barat dengan total 353 medali, DKI Jakarta dengan 301 medali, dan di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan 287 medali. Dari Jayapura, Papua, Erika Wanti melaporkan. Kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih Erika atas laporannya. Saudara, Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Vogue 17. Anda masih menyaksikan Vogue 17. Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali bererupsi. Gunung Ile Lewotolok juga mengeluarkan material abu vulkanik dan mengganggu penerbangan pesawat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Vogue TV Mala Pratami di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mala, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Melia. Saudara, hari ini 5 Oktober 2021, Gunung Ile Lewotolok kembali mengalami erupsi dan mengeluarkan material abu vulkanik. Hal ini membuat Bandara Wonopito harus ditutup untuk sementara waktu. Secara otomatis, salah satu maskapai penerbangan Wings Air membatalkan penerbangan rute Kupang Lewoleba demi keselamatan penumpang. Keterangan Corporate Communication Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan material abu vulkanik dapat merusak pesawat udara sehingga membahayakan penerbangan. Perlu diketahui bahwa abu vulkanik dari erupsi gunung dapat menyebabkan kerusakan pada komponen pesawat dan dapat membahayakan penerbangan. Danang juga menyebutkan terganggunya operasional akibat gunung meletus merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan sumber daya manusia dan juga perusahaan. Pihak maskapai memberikan solusi bagi penumpang yang terdampak dengan melakukan penjadwalan ulang keberangkatan dan mengembalikan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasional penerbangan akan melayani kembali saat otoritas bandar udara serta bandar udara tujuan dinyatakan aman untuk melakukan lepas landas dan juga mendarat. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Mala Pratami melaporkan. Kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih Mala atas laporannya. Saudara, di Indonesia saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga cuaca buruk melanda berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu dampak cuaca buruk yang terjadi adalah banjir bandang dan tanah longsor akibat tingginya intensitas curah hujan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kami Dewa Diputra di Kalimantan Utara, Ratna Siregar di Sulawesi Selatan, dan Anindya Rizky di Kalimantan Barat. Kita awali laporan pertama dari Dewa Diputra mengenai makam korban COVID-19 yang longsor di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dewa, bagaimana kondisi longsor yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih Adam dan juga Melia.
Saudara, saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman khusus korban COVID-19 yang sedang dipindahkan di wilayah Juwata Laut, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Makam korban COVID-19 ini terpaksa dipindahkan karena longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Saudara, longsor ini disebabkan karena meningkatnya intensitas curah hujan yang mengguyur Kota Tarakan selama 4 hari berturut-turut. Dari sekitar 180 makam, terdapat 38 diantaranya mengalami kerusakan yang beragam. Seperti peti kayu yang menonjol, makam yang bergeser akibat pergerakan longsor, dan juga terdapat beberapa makam yang terlihat miring. Saudara, puluhan makam korban COVID-19 ini rencananya akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pemindahan makam ini dilakukan secara manual dan juga menggunakan bantuan ekskavator. Proses pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim evakuasi juga nantinya dibagi menjadi beberapa tim seperti yang disampaikan oleh Tarmizi, asisten pemerintah Kota Tarakan. Ada timnya sendiri, mereka sudah bagi tuh, teman-teman sudah bagi timnya. Ada yang mengangkat, kemudian ada yang khusus menanam di sini. Nah, kalau yang di proses penggalian di sana sampai dengan pengangkutan itu hanya tim petugas yang mengerjakan. Baik saudara, tim evakuasi ini nantinya terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara, serta Praja Alumni STPDN. Selanjutnya, prosesi pemindahan ini juga akan disaksikan langsung oleh ahli waris atau keluarga masing-masing. Dari Kalimantan Utara, Dewadi Putra melaporkan. Informasi selanjutnya dari Sulawesi Selatan akan disampaikan langsung oleh rekan kami Ratna Siregar. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Dewa. Saudara, hari ini pasca banjir bandang yang terjadi kemarin sore, dapat saya informasikan bahwa air sudah mulai surut di beberapa daerah. Namun di sebagian desa di 2 kecamatan masih terendam banjir, yakni Kecamatan Lemasi Timur dan Walendrang Timur. Curah hujan yang cukup tinggi memicu luapan air Sungai Batu Sitanduk yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor terjadi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Minggu sore kemarin. Banjir bandang dan longsor ini mengakibatkan 6 kecamatan terendam, yakni Kecamatan Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Timur, Walendrang Utara, Lemasi, dan Lemasi Timur. Sebanyak 237 rumah terendam banjir bandang dan tertimbun material longsor. Selain rumah, hewan ternak juga ikut terseret, 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Juga persawahan yang terendam setinggi 20-100 cm. Titik longsor yang banyak dan medan yang licin membuat evakuasi longsor maksud saya cukup susah sehingga warga yang berada di sana terisolir. Informasi yang saya dapatkan saudara, sebanyak 12.000 masyarakat yang terisolir tersebar di 5 desa, yakni Desa Ilan Batu, Lewandi, Lemasi Hulu, Lempeng, dan Desa Lempeng Pasang. Untuk korban jiwa sendiri ada 4 orang korban jiwa yang meninggal dan sudah berhasil dievakuasi, di mana keempat orang ini adalah anak dari kepala desa Ilan Batu sendiri. Perlu diketahui saudara, memang banyak titik longsor yang terjadi, namun yang tertimbun longsor hanya rumah kepala desa Ilan Batu. Bantuan logistik kepada masyarakat yang terisolir juga sudah mulai disalurkan. Untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah kerabat, masjid, dan 3 posko pengungsian yang sudah disiapkan BPBD Luwu. Berikut pernyataan Sekretaris BPBD Luwu, Aminuddin. Sementara untuk 12.000 jiwa, hari ini kita akan tetap salurkan bantuan logistik. Sementara untuk korban banjir bandang lainnya, ada 3 posko yang kami buka.
Tim gabungan masih berusaha membersihkan material longsor dan banjir bandang dan juga mencari apakah masih ada korban jiwa yang belum ditemukan. Dari Sulawesi Selatan, Ratna Siregar melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kalimantan Barat akan disampaikan langsung oleh rekan kami Anindya Rizky. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Ratna. Saudara, saat ini banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya surut. Ada satu kecamatan yakni Putu Sibau dan sekitarnya, banjir sudah mulai surut pada 4 Oktober 2021. Tidak seperti banjir pada 2 hari sebelumnya, di beberapa wilayah yakni hilir, tepatnya di pesisir Sungai Kapuas, ketinggian air cukup mengkhawatirkan. Informasi yang saya dapatkan dari data BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar, ketinggian air bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 1,5 meter. Memang sejak tanggal 30 September 2021, hujan dengan curah tinggi menyebabkan debit air di 3 sungai yakni Sungai Mendalam, Sungai Sibau, dan Sungai Kapuas meluap. Berdasarkan video pantauan kamera udara drone milik Info Putu Sibau, air luapan sungai ini merendam pemukiman warga. Ada 10 kecamatan yang terendam banjir, diantaranya Kecamatan Bunut Hulu, Putu Sibau Utara, Kalis, Seberuang, Silat Hulu, Silat Hilir, Mentebah, Putu Sibau Selatan, Bika, dan Kecamatan Boyan Tanjung. Sebanyak 10.596 rumah warga, 288 fasilitas umum dan akses transportasi terendam banjir. Menurut informasi dari warga setempat, banjir besar mulai terjadi sejak 2 Oktober 2021 lalu. Tahun ini kita lihat bersama bahwa banjir berturut-turut 3 kali dan ini yang paling besar yang ketiganya gitu. Kita lihat masyarakat kita juga kan banyak yang mengeluhkan banjir yang besar seperti ini. Sebanyak 34.000 warga yang terdampak banjir, sebagian mengungsi ke posko yang didirikan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Warga juga berharap agar pemerintah turun ke lokasi dan memberikan bantuan para korban banjir. Dari Kalimantan Barat, Anindya Rizky melaporkan. Kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih atas laporannya. Saudara, sekitar 50 orang pendukung Bupati Jember berunjuk rasa menagih janji Bupati Jember, Hendy Siswanto, saat kampanye pada Pilkada tahun 2020 lalu. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Rafa Hanin di Jember, Jawa Timur. Silahkan laporan Anda. Terima kasih Adam dan Melia. Saudara, puluhan pendemo mengawali aksi unjuk rasa di titik kumpul selatan alun-alun kota Jember. Mereka kemudian long march sejauh kurang lebih 100 meter menuju kantor pendopo Bupati Jember sembari membawa peti mati dan memakai atribut pocong. Pengunjuk rasa berorasi menagih janji Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang dinilai tidak sesuai dengan janji semasa kampanye. Mereka juga mengungkapkan adanya dugaan beberapa kebijakan yang selama ini mencederai demokrasi dan melukai hati rakyat. Salah satu janji politik yang disuarakan pengunjuk rasa adalah pembangunan pelabuhan di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, yang hingga kini belum direalisasikan. Dalam hal ini juga, pengunjuk rasa terlihat membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan-tuntutan. Aksi ini sendiri mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP di pintu masuk pendopo. Berikut pernyataan Koordinator Lapangan Aksi Demo, Jumadi. Tapi sampai detik ini itu bohong semuanya. Bohong. Jadi saya ditagih masyarakat, saya tetap akan menagih kepada Bupati. Yang paling utama adalah akan membangun yaitu pelabuhan yang ada di Payangan. Sampai detik ini tidak ada. Jalan yang ada di Payangan juga tidak ada. Pembagian pekerjaan yang mereka katakan, mari kita bekerja bersama, itu tidak ada. Semuanya dimonopoli. Maka kami sebagai tim pemenangannya Hendy, bukan sakit hati, tapi saya malu kepada masyarakat Kota Jember. Tolong Pak Bupati kembalikan yang Anda sampaikan pada waktu kampanye. Kembalikan hak-haknya masyarakat Kota Jember, itu aja. Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyikapi positif aksi pendukungnya. Terkait pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan, Pemkab Jember sudah mengusulkan dan masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Rafa Hanin melaporkan. Kembali ke Adam dan Melia. Baik, terima kasih Rafa Hanin atas laporannya. Informasi selanjutnya, Saudara.
Polisi berhasil menangkap pemodal 2 pabrik obat ilegal dan psikotropika di Yogyakarta pada 1 Oktober 2021 yang lalu. Berikut laporan dari reporter kami, Ardian Lintang di Yogyakarta. Ardian, silahkan laporan Anda. Baik Adamelia, saudara, pada awal Oktober 2021 lalu, polisi berhasil menangkap penanam modal 2 pabrik obat-obatan ilegal dan seorang dalam daftar pencarian orang atau DPO di daerah istimewa Yogyakarta. Saat penggeledahan di pabrik yang berlokasi di Jalan PGRI 1, Sonosewu, nomor 58, Kabupaten Bantul, polisi berhasil menangkap 4 tersangka yang bertugas sebagai penanggung jawab di pabrik obat ilegal tersebut. Dan barang bukti berupa 1 unit truk cold diesel, serta sekitar lebih dari 30 juta butir obat keras yang dikemas menjadi 1.200 koli paket dus. Dari keterangan tersangka, pabrik tersebut dapat memproduksi hingga 2 juta butir obat dalam sehari. Obat-obatan tersebut berjenis Hexamir, T-Rex, BMP, Tramadol, Double L, dan Aprazolam yang berhasil diamankan. Berbagai alat untuk memproduksi obat-obatan juga berhasil disita, di antaranya 7 mesin cetak pil, 5 buah mesin oven, 2 buah mesin pewarna, 1 buah mesin printing, dan 300 sak laktose dengan berat total sekitar 800 kg. Ada pula 100 kg adonan, bahan pembuatan obat keras, dan 500 kardus warna gold. Dan 500 kardus warna coklat, serta 500 botol kosong tempat penyimpanan obat ilegal. Dari laporan yang saya terima, obat-obatan terlarang yang diedarkan dari Yogyakarta ini telah beredar di berbagai wilayah Jawa dan telah tersebar di Kalimantan. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto menyatakan, sudah dilakukan penangkapan dari mulai pengedar, kemudian distributor, kemudian pabriknya, kemudian suplai bahan bakunya sudah terungkap, sehingga pada kesempatan ini kami melakukan ekspos sekaligus juga nanti akan menindaklanjuti karena tidak menutup kemungkinan peredaran obat-obatan ini, obat-obatan keras dan berbahaya ini sudah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Nanti akan kita upayakan untuk membuka dari transaksi dan komunikasi yang mereka lakukan sehingga jaringan peredaran obat-obat keras dan berbahaya dapat kita tanggulangi dengan baik pada masa-masa mendatang. Saudara, atas tindak pengedaran dan produksi obat terlarang ini, tersangka terancam dijerat pasal berlapis tentang kesehatan yang mengatur peredaran obat-obatan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1,5 miliar. Dari Yogyakarta, Ardian Lintang melaporkan kembali ke studio. Adam dan Melia. Baik, terima kasih Ardian Lintang atas laporannya. Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru mulai terapkan sistem pembayaran parkir non-tunai pada 1 Oktober 2021. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Atrin Dwina di Pekanbaru. Atrin, silakan laporan Anda. Terima kasih Adam dan juga Melia. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama pihak ketiga resmi menerapkan pembayaran parkir non-tunai pada Jumat 1 Oktober 2021. Penerapan ini nantinya akan dikelola di 88 ruas jalan yang berada di 9 kecamatan, di antaranya Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan 50, Kecamatan Merpoyan Damai, dan Pekanbaru Kota. Pengendara yang nantinya parkir di lokasi parkir non-tunai dapat membayar menggunakan e-money, kartu debit, dan juga aplikasi QRIS. Bukti pembayaran akan keluar langsung dari mesin edisi atau electronic data capture yang dipegang langsung oleh juru parkir. Bukti pembayaran ini juga nantinya akan memuat informasi lokasi, nomor polisi kendaraan, nama juru parkir, hingga jadwal parkir di kawasan tersebut. Penerapan pembayaran parkir non-tunai di Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu bentuk penataan dan pengelolaan perparkiran agar pelayanannya menjadi lebih baik. Dan juga sistem ini merupakan salah satu program untuk mendukung pemerintah Kota Pekanbaru menuju kota digital. Parkir non-tunai merupakan hal yang baru, maka penerapannya dilakukan secara bertahap, mengingat juru parkir dan juga masyarakat Kota Pekanbaru membutuhkan proses penyesuaian.
Untuk tahap pertama ini dilakukan di titik pusat keramaian dan daerah-daerah potensial. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso. Tahap pertama itu ada 250 titik tersebar di seluruh jalan protokol. Namun secara bertahap, ini nanti hari pertama ini ada 5 titik, ada 5 alat yang digunakan. Nah tentunya kriteria yang menggunakan ini adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat yang potensinya besar, kemudian tempat-tempat yang terjangkau maupun didukung oleh kondisi teknologi yang ada di sana. Saudara, dari data yang kami peroleh, tarif untuk pembayaran parkir non-tunai di Kota Pekanbaru ini masih sama seperti pembayaran tunai, yakni Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Dari Pekanbaru, Atrin Duina melaporkan kembali ke Adam dan Melia. Terima kasih Atrin atas laporannya. Saudara, Wayang Jogja Naik Karnival kembali digelar. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Vogue 17. Anda masih bersama kami di Vogue 17. Saudara, Wayang Jogja Naik Karnival kembali digelar untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Namun, ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Amelia Nelentika di Yogyakarta. Amel, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Adam dan juga Melia. Saudara, pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Pekan Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-265. Wayang Jogja Night Carnival menjadi puncak acara turut meriahkan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-265 ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, Wayang Jogja Night Carnival kali ini mengusung konsep hybrid event, yaitu perpaduan antara daring dan luring. Penyelenggaraan Wayang Jogja Night Carnival ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kegiatan yang dipusatkan di Stadion Mandala Krida melibatkan ratusan seniman dari 14 kementerian dengan format tapping interaktif yang mengusung tema Semar Boyong. Kisah ini diambil sebagai cerminan masyarakat kota maupun pemerintah Kota Yogyakarta yang setahap demi setahap memperbaiki keadaan akibat pandemi selama hampir 2 tahun terakhir. Jika biasanya peserta pawai yang berkeliling, tahun ini justru para tamu undangan yang berkeliling menyaksikan wayang dengan menaiki kendaraan hias yang telah disiapkan. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno turut memberikan sambutan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-265 ini. Beliau mengatakan, Yogyakarta sebagai kota merdeka vaksin menjadi momentum pengembangan wisata budaya dan produk kreatif. Bahwa Kota Yogyakarta sangat serius untuk recovery dengan menuntaskan vaksinnya, dan ini menjadi momentum pengembangan wisata budaya dan produk kreatif. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together Kota Yogyakarta, yes we can do it. Saudara, Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC ini dilaksanakan secara hybrid menjadi percontohan event outdoor di masa pandemi. Dengan demikian, pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan lampu hijau untuk penyelenggaraan konser atau pertunjukan musik di daerah Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Amelia Nelentika melaporkan kembali ke Adam dan Melia. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Vogue 17 hari ini. Tetap saksikan Vogue 17 tiap hari. Saya Melia Putri dan rekan saya Adam Yunandias pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih dan sampai jumpa.